على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan salat Idul Adha 1443 Hijriah. Alhamdulillah, tentu merupakan satu kenikmatan dan kebahagiaan yang tiada terhingga bahwa pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha, hari raya yang terbesar bagi umat Islam yang bersifat internasional. Setelah 2 bulan sebelumnya kita merayakan hari raya Idul Fitri. Pada hari ini sekitar 1 juta umat Islam dari beragam suku bangsa dan ras serta berbagai tingkat sosial dan dari penjuru dunia berkumpul dan berbaur di kota suci Makkah Al-Mukarramah untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 27, wa atin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli tamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Hari raya Idul Adha juga merupakan hari raya istimewa karena 2 ibadah agung yang dilaksanakan pada hari raya ini yaitu di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua-duanya disebut oleh Al-Quran sebagai salah satu dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati dan diagungkan oleh hamba-hambanya. Bahkan mengagungkan syiar-syiar Allah merupakan pertanda dan bukti akan ketakwaan seseorang, seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati, atau menjadi jaminan akan kebaikan seseorang di mata Allah, seperti yang diungkapkan secara kolektif pada ayat sebelumnya. Dzalika wa may yu'azzim hurumat Allah huwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, karena siapa mengagungkan yang apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini videonya kita berada di salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman 9 Juli yang berasal dari kata qurba atau qaribun, yang berarti dekat. 10 Zulhijjah 1443 Hijriah dengan hatib Bapak Dr. Haji Andi Darumansa MAG dan Imam Bapak Bahaudin SPD. Yang memiliki kedekatan dengan Rabbnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Lebih baik aku memenuhi seruanmu ya Allah. Demikian juga dengan ibadah kurban. Seseorang yang jauh dari Allah tentu akan berat mengeluarkan hartanya untuk tujuan ini. Namun mereka yang posisinya dekat Allah akan sangat mudah untuk mengorbankan segala yang dimilikinya semata-mata memenuhi panggilan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Mencapai posisi dekat al-qurban atau al-qurbah dengan Allah tentu bukan merupakan bawaan sejak lahir, melainkan sebagai hasil dari latihan atau mujahadah dalam menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Karena seringkali terjadi benturan antara keinginan diri atau hawa nafsu dengan keinginan Allah, yaitu ibadah. Di sinilah akan menyangkut keberpihakan seseorang, apakah kepada Allah atau kepada selainnya. Sehingga pertanyaan dalam bentuk muhasabah atau evaluasi diri dalam konteks ini adalah, mampukah kita mengorbankan keinginan dan kesenangan kita
karena kita sudah berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi memenuhi tugas bapaknya. Pertanyaan besar adalah kenapa seorang anak yang masih belia rela menyerahkan jiwanya? Bagaimanakah Ismail memenuhi kepatuhan